Biaya standar merupakan sistem perencanaan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung biaya produksi suatu produk atau kelompok produk selama periode tertentu. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu standar fisik atau kuantitas standar masukan per unit keluaran dan standar harga atau harga perkiraan per unit masukan. Perusahaan harus merancang biaya standar bahan baku dengan mempertimbangkan harga bahan baku standar dan kuantitas dari penggunaan bahan baku standar. Faktor-faktor yang memengaruhi harga bahan baku standar termasuk yaitu peramalan, penjualan, kualitas bahan baku, dan pemilihan pemasok. Kuantitas penggunaan bahan baku standar biasanya disusun oleh Departemen Perancangan Produk. Penting untuk merancang biaya standar dengan hati-hati, mengingat keandalan, akurasi, dan respon karyawan terhadap standar yang ditetapkan. Standar yang realistis juga dapat membantu menghindari frustasi karyawan dan pemborosan sumber daya. Sistem biaya standar juga memiliki manfaat, yaitu untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Biaya standar dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini seperti yaitu yang pertama, menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk. Penggunaan standar mengurangi aktivitas klerikal. Sistem biaya standar selalu disertai dengan standarisasi operasi, sehingga biaya produk dapat ditentukan dengan lebih cepat. Laporan biaya pun dapat disediakan secara sistematis atau teratur. Laporan biaya meliputi yaitu biaya standar, biaya sesungguhnya, dan penyimpangan biaya. Kemudian yang kedua yaitu untuk memudahkan pembuatan anggaran. Maksudnya yaitu biaya standar merupakan anggaran biaya per unit. Oleh karena itu, anggaran biaya total dapat dibuat dengan mengandalkan biaya standar melalui volume kegiatan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga itu mengendalikan biaya. Biaya standar membantu manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara memberikan informasi mengenai biaya produksi dengan tingkat biaya serendah mungkin pada tingkat kualitas tertentu. Oleh karena itu, biaya standar memberi manajemen suatu dasar dalam perbandingan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dan biaya standar untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang keempat yaitu untuk menentukan harga jual. Dengan menggunakan biaya standar, perhitungan biaya produk menjadi lebih cepat dan lebih andal. Oleh karena itu, harga jual yang ditentukan berdasarkan biaya produk dapat lebih cepat diputuskan tanpa menunggu produk selesai diproduksi. Biaya standar juga berguna dalam penentuan harga jual produk baru dan produk yang belum memiliki harga pasar. Agar dalam sistem biaya standar dapat beroperasi dengan baik, maka perusahaan dapat merancang biaya standar dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merancang biaya standar awal. Orang yang bertanggung jawab terhadap komponen-komponen biaya diminta untuk merancang biaya standar sesuai bagiannya masing-masing. Misalnya, manajer pembelian diminta merancang biaya standar bahan yang dibeli. Manajer produksi diminta merancang biaya tenaga kerja langsung standar. Dengan akuntan biaya diminta untuk melakukan koordinasi dengan beberapa departemen yang relevan untuk merancang biaya overhead pabrik standar. Kemudian yang kedua, memperbarui biaya standar secara periodik. Biaya standar harus ditelaah secara periodik. Mengapa? Karena frekuensi telah tergantung pada perubahan biaya yang sesungguhnya terjadi. Apabila terjadi perubahan proses produksi secara agresif, maka dalam menelaah biaya standar dilakukan lebih sering dan dilakukan sebaliknya. Terakhir, beberapa faktor perlu dipertimbangkan dalam merancang biaya standar yang akan dijelaskan, yaitu pertama, konfigurasi peralatan. Biaya standar yang dirancang sebaiknya mempertimbangkan konfigurasi peralatan produksi yang digunakan, karena konfigurasi peralatan dapat mempengaruhi biaya overhead pabrik yang terjadi. Kedua, volume produksi. Production run yang panjang akan membagi biaya setup pada lebih banyak unit produk. Sebaliknya, production run yang pendek akan mengakibatkan daya setup per unit produk meningkat. Ketika kondisi peralatan
Pemeliharaan yang tidak memadai dapat menyebabkan mesin hanya mampu beroperasi dalam jangka pendek sehingga akan mengurangi kemampuan produksi yang tersedia. Kemudian yang keempat yaitu negosiasi dengan serikat pekerja. Negosiasi dengan serikat pekerja dapat memberi pengaruh tarif upah tenaga kerja langsung. Kemudian yang kelima yaitu pengalaman dan pelatihan karyawan. Karyawan yang berpengalaman dan terlatih baik akan meningkatkan efisiensi produk. Kemudian selain itu kita dapat mengetahui bahwa standar dapat dirancang dalam beberapa jenis. Secara umum terdapat 4 jenis standar, yaitu yang pertama adalah standar sesungguhnya yang diharapkan, yaitu artinya standar yang dirancang untuk tingkat kapasitas atau efisiensi yang diharapkan. Standar ini merupakan taksiran yang mendekati hasil sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah standar normal, merupakan standar yang dirancang untuk tingkat kapasitas atau efisiensi yang normal. Standar ini digunakan untuk memberi tantangan yang dapat dicapai. Kemudian yang ketiga itu standar teoritis, adalah standar yang dirancang untuk tingkat kapasitas dan efisiensi yang ideal. Standar ini merupakan lebih kepada bagaimana tujuan yang dicapai daripada kinerja yang dapat dicapai saat ini. Kemudian yang terakhir adalah standar praktis, adalah standar yang ditentukan dengan mempertimbangkan inti yang tidak dapat dihindari. Misalnya saja perbaikan mesin dan pemanasan mesin untuk berproduksi atau merupakan disebut juga dengan setup. Kemudian penyimpangan biaya dapat disposisi dalam dua cara yang perlu kita ketahui, yaitu diperlukan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau diperlukan sebagai penyesuaian terhadap harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Yang pertama yaitu penyimpangan biaya diperlukan sebagai harga pokok penjualan penyimpangan biaya standar dengan mempertimbangkan bahwa menjadi tanggung jawab dalam bagian produksi. Oleh karena itu penyimpangan biaya ditutup ke akun harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua itu penyimpangan biaya dialokasikan ke harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Alokasi penyimpangan biaya ke akun harga pokok penjualan, barang jadi dan barang dalam proses, dan bahan dapat berdasarkan pada perbandingan biaya di antara akun-akun tersebut. Apabila manajemen memutuskan seluruh penyimpangan biaya dialokasikan ke akun harga pokok penjualan, barang jadi dan barang dalam proses.